Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini materi kita fisika untuk hari ini yaitu adalah hukum Ohm dan hambatan. Hukum Ohm dan hambatan. Ya, ini adalah George Simon Ohm. Dia adalah dari penemu hukum Ohm. Ya, penemu hukum Ohm. Nah, bagaimana bunyi hukum Ohm? Oke, ini perumusan dari hukum Ohm, bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, bagaimana kalau dituliskan secara matematis? Ini mungkin sudah pernah Anda kenal, yaitu V sama dengan I kalikan R, atau kalian biasa mengingatnya dengan VIR gitu ya, VIR. Di mana R adalah hambatan dari suatu penghantar, satuannya adalah ohm, kemudian V adalah tegangan, dan I adalah kuat arus. Kita lanjut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar, ya, yang pertama yaitu panjang kawat penghantar atau L. Ya. Bagaimana kawat ini bisa mempengaruhi hambatan dari suatu penghantar, panjang kawat? Kita jelaskan bahwa semakin panjang kawat, maka akan semakin besar pula nilai hambatannya. Itu. Kemudian yang kedua, luas penampang kawat atau dilambangkan dengan A. Semakin besar penampang penghantar atau luasnya, maka akan semakin kecil nilai hambatannya. Nah, dan yang terakhir adalah hambat jenis kawat atau rho, ya, atau rho. Bahwa semakin besar hambat jenis penghantar, maka akan semakin besar nilai hambatannya. Itu sehingga kalau secara matematis dapat dituliskan bahwa R sama dengan rho L per A. Kita lanjut. Kuat arus dalam suatu rangkaian. Rangkaian ini adalah rangkaian yang tidak bercabang. Gambarnya seperti ini. Kalau rangkaiannya tidak bercabang, ya. Sehingga di sana dapat diketahui bahwa I1, di sana ada mengalir I1 akan sama dengan I2, akan sama dengan I3, akan sama dengan I total. Nah, itu kalau rangkaiannya tidak bercabang, jadi kuat arusnya adalah sama. Kemudian kita lihat yang berikutnya, jika rangkaiannya bercabang, kuat arusnya bagaimana? Ini kita ikuti hukum 1 Kirchhoff, di mana jumlah kuat arus yang masuk dalam suatu titik percabangan itu akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Sehingga kalau dirumuskan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi kalau digambarkan seperti contoh berikut, itu maka I total itu sama dengan I1 ditambah I2, di mana I total ini adalah arus yang masuk dalam percabangan, I1 dan I2 adalah arus percabangan. Kita lanjut. Susunan hambatan pada rangkaian listrik. Susunan hambatan seri. Nah, gambarnya seperti ini kalau rangkaiannya seri. Sehingga di sana I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi kalau rangkaiannya seri, yang sama adalah kuat arusnya. Kemudian untuk V total itu V1 ditambah V2 ditambah V3. Bagaimana dengan hambatannya? Untuk mencari R total itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, sedangkan untuk rangkaian paralel, gambarnya seperti ini. Ya. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Untuk rangkaian paralel yang sama adalah V-nya. Sehingga di sana V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan I total itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 yang tadi. Nah, bagaimana mencari R total? R total adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Demikian penjelasan untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.